Nah, kalau dilihat dari gambar ini satu konsep hanggarnya. Jadi skeletnya ada skelet yang ada spandek, kemudian ada yang profil spandek tapi transparan, kemudian di bawahnya ditutup GLC. Nama saya Arif Budiarto, sarjana teknik arsitektur. Kemudian saya sudah berasosiasi Madya di IAI. Saya lulusan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Arsitektur di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya angkatan tahun 89, kemudian saya lulus di tahun 94. Dan saya langsung terjun ke arsitektur, ke dunia arsitek ya. Saat ini saya sebagai prinsipal arsitek di PT Ars Baru Yogyakarta di Jalan Merudan. Kemudian secara pribadi saya punya studio namanya Ardinata Studio. Sebenarnya Ardinata Studio itu adalah nama singkatan saya, dari Arif Budiarto Rajawinata. Dan ini adalah logo Ars Baru dan di bawahnya adalah logo untuk Ardinata. Kalau di Ars Baru, saya bekerja di sana sebagai staf ahli, sebagai prinsipal arsitek. Jadi lebih formal, lebih legal. Tapi kalau Ardinata itu pengembangan pribadi saya di dalam. Idealisnya saya di Ardinata gitu ya. Pada Ars Baru harus mengikuti ya Pak ya, kalau idealisnya di Ardinata. Iya, saya pengen buat buku, saya di Ardinata brandnya gitu. Pokoknya untuk yang unik-unik karya-karyanya Pak Arif tuh kebanyakan pembuatannya tuh di Ardinata gitu Pak. Iya. Kalau misalnya saya ikut lomba, saya di Ardinata juga gitu. Jadi saya sedikit gambaran apa yang saya lakukan, tapi ini sebagian besar arsitek juga akan melakukan tipe-tipe bangunan ini. Jadi rumah tinggal, kemudian bangunan satu lantai, sederhana dan kompleks, bangunan dua lantai sederhana dan kompleks, bangunan sampai berlantai banyak sampai 8, kemudian bangunan heritage ini yang agak unik dan master plan. Saya pribadi belum pernah mengerjakan bangunan pencakar langit, saya belum, artinya sampai bangunan tinggi saja. Kemudian untuk manajemen kalau heritage juga, udah berapa pernah mengenangani proyek heritage juga Pak? Iya, bangunan heritage ya, seperti saya pernah menangani waktu perbaikan yang makam Imogiri waktu pasca gempa 2006, kemudian juga Kepatihan di Yogyakarta, kemudian Vanderburg tadi juga heritage. Oh ya, Vanderburg ya betul. Ya. Salah satu bangunan heritage juga itu. Ya, itu tuh sekitar itu. Ya. Kemudian untuk manajemen konstruksi dan pengawasan ini bangunan 1-2 lantai sederhana, kemudian kompleks sampai lantai 8, kemudian heritage juga. Pak, sedikit mengulas tentang manajemen konstruksi dan pengawasan Pak, itu sebetulnya titik berat tugasnya itu apa sih Pak? Ketika di dalam perencanaan pasti ada staf ahli ya. Ada arsitektur, ada ME, ada struktur, ada macam-macam. Nah, ketika itu dilaksanakan di lapangan, itu pihak dari konsultan pengawas sebagai pengawas itu juga mempunyai staf yang ahlinya sama dengan yang perencana tadi. Jadi kalau ada arsitek juga di pengawasan, ada arsitektur juga, ada sipil di pengawasan juga ada sipil juga. Nah, sebenarnya pengawasan dan manajemen konstruksi itu lebih kompleks yang manajemen konstruksi. Sama-sama sebagai pendamping di pembangunan, tapi lebih kompleks. Oke, saya mulai dari pengawasan dulu ya. Boleh, silakan Pak.
Jadi pengalaman saya di pengawasan, konsultan pengawas itu di pengawasan itu ada 2 arsitektur. Jadi sebagai pengawas lapangan, arsitek pengawas lapangan. Kemudian arsitek sebagai ahli arsitektur. Nah, ketika saya berprofesi sebagai pengawas lapangan, maka saya lebih banyak di lapangan, kemudian lebih banyak melakukan detail di lapangan, kemudian lebih banyak mengecek material-material yang datang sesuai dengan RKS atau tidak, kemudian membuat bobot prestasi. Jadi kerjaan fondasi sudah berapa persen, kerjaan kolom sudah berapa persen. Itu ketika saya dalam posisi sebagai pengawas arsitektur. Nah, ketika berkembang menjadi ahli arsitektur dalam pengawas itu lebih ke keputusan yang lebih tinggi. Artinya ketika di lapangan ada permasalahan arsitektur, misalnya material dengan bahan yang sama, misalnya sama-sama keramik, tetapi karena di pasaran tidak ada, ini bisa diganti dengan keramik kualitas lain atau tidak. Itu kan butuh satu lebih ahli, ya, atau tidak. Kemudian kami memberikan juga advis, misalnya rencana memberikan spek pemasangan batu candi. Nah, kemudian sehingga di lapangan berkembang bagaimana batu candi ini pemasangannya yang lebih rapi dan lebih tahan cuaca. Ahli arsitek akan memberikan masukan di situ. Nah, itu perbedaannya di situ ya, untuk pengawas lapangan arsitektur sama ahli arsitektur. Nah, kemudian di dalam pengawasan tersebut ada namanya tim leader. Nah, tim leader ini itu bisa dari sipil, bisa dari arsitektur. Nah, mestinya tergantung proyeknya nih. Kalau proyeknya itu misalnya konstruksi bangunan hanggar misalnya, sebaiknya tim leadernya adalah sipil. Tapi kalau proyeknya adalah misalnya interior kantor bupati, itu sebaiknya tim leadernya arsitektur. Gitu. Nah, kemudian di pengawasan ini tetap ada SKA, walaupun pengawas arsitektur lapangan atau ahli sama-sama harus ber-SKA. Gitu. Kemudian harus bisa langsung main ditunjuk ke siapa orangnya tanpa ada mempunyai SKA apa ya, dan juga. Iya. Atau mungkin ada kriteria khusus Pak untuk menjadi staf ahli itu harus mempunyai SKA berapa poin, terus atau misalkan baru bisa ditunjuk sebagai staf ahli seperti itu Pak? Gini, proyek yang saya kerjakan itu adalah proyek yang sifatnya tender ya, tender dan dari pemerintahan. Nah, di sana sudah ditentukan pengawas lapangannya harus ber-SKA apa, ahlinya ber-SKA apa. Mungkin yang pengawas lapangan boleh SKA muda, kemudian yang pengawas yang ahli harus ber-SKA madya. Nah, itu di situ pun masih dikriteriakan lagi bahwa mudanya harus minimal 3 tahun misalnya, kemudian yang madyanya minimal 4 tahun, ya gitu. Kalau di manajemen konstruksi, ini pengalaman saya itu sesuatu yang lebih kompleks, jadi lebih konsultan ini harus memberikan pemikiran sampai ke manajemennya. Manajemen artinya sampai bagaimana bangunan ini terbentuk. Jadi kalau dari pengawasan lebih ke gambar seperti apa, lebih ke teknis ya. Tapi kalau manajemen konstruksi sampai ke manajemennya. Nah, saya punya 2 pengalaman. Satu, saya mendapat tugas manajemen konstruksi ketika perencana belum bekerja. Yang kedua, saya mendapat tugas manajemen setelah perencana bekerja. Jadi, ketika yang pertama maka manajemen konstruksi dibentuk
sebelum lelang perencanaan. Nah, jadi nanti tugas kami sebagai manajemen konstruksi adalah memberi advice kepada panitia bentuk-bentuk perencana, konsultan perencana yang sesuai. Memberi advice bagaimana bentuk lelang yang akan diterapkan, dan ketika konsultan perencana bekerja, kami bertanggung jawab terhadap produk rencana juga. Nah, jadi cerita besar dan kecilnya di masa perencanaan itu MK akan mencatatnya. Nah, setelah perencanaan itu selesai, kemudian ketika pengawasan, tugas manajemen konstruksi tadi beralih menjadi pengawasan di lapangan, pengawasan konstruksinya. Nah, seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa tugasnya lebih besar, maka manajemen konstruksi ini di lapangan dia bertanggung jawab juga membantu manajemen waktu, misalnya tenaga, supaya kontraktor bisa selesai. Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun-tahun 2020 ini, konsultan manajemen konstruksi dituntut untuk memberikan laporan dalam bentuk BIM. Sampai sekarang harus sudah menggunakan BIM ya Pak? Ya, untuk proyek-proyek besar dengan BIM, kemudian kami juga harus memberikan laporan sertifikat layak SLF ya. Nah, itu untuk hanya di standar proyek-proyek pemerintahan atau swasta juga sudah mulai menggunakan format seperti itu, Pak? Yang saya tahu adalah di pemerintahan yang saya tahu, saya alami ini. Kalau yang di swasta mungkin yang biasanya SLF ya. Saya beberapa kali dikontak kantor-kantor kecil itu pengen dibuatkan SLF, bukan BIM tapi SLF. Sama satu lagi yang manajemen konstruksi tadi dituntut juga pelaporan BGH, bangunan gedung hijau. Oke. Iya. Tapi yang untuk swasta mungkin cukup SLF kelihatannya, pengetahuan saya, karena yang gedung hijau dan BIM tadi mungkin mahal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen konstruksi. Saya mendapat tugas manajemen konstruksi, tapi setelah perencanaan selesai, itu sering seperti itu. Ya, jadi seperti yang di pasar prawi Taman itu manajemen konstruksi, tapi setelah perencanaan selesai. Ya, itu bedanya manajemen konstruksi dan pengawasan itu. Jadi intinya sebetulnya tugas dari manajemen konstruksi dan juga pengawas tuh untuk menjaga proses konstruksi itu berjalan dengan sesuai dengan perencanaan. Ya, benar. Dari segi dari segi konstruksinya, dari segi produk atau material yang sudah direncanakan, semuanya gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau saya sering dengar di luaran gitu, kadang-kadang suka ada berubah spesifikasi itu Pak. Itu selama memang sebetulnya selama itu memang diinfokan atau didiskusikan sama MK atau sama perencananya, sebetulnya nggak ada masalah ya Pak, selama sesuai dengan masih setara. Ya, masih setara. Tetapi setaranya itu harus merek yang ada dalam RKS. Berarti tetap si arsitek itu mengusulkan beberapa merek yang untuk dijadikan yang untuk penggunaan materialnya ya Pak ya? Iya. Ada 3 biasanya ditulis di RKS. Ya. Sama seperti yang di buku outline spec yang dari katalog pro, kita juga membuat seperti itu. Biasanya kan karena arsitek itu membuat 3 produk yang akan digunakan. Gitu. Ya, benar. Sedikit saya menambahkan tadi ya tentang katalog pro tadi. Ya Pak. Ya, jadi apabila perencana memberikan spek material yang sangat jelas, itu akan membuat di lapangan akan lancar. Jadi saya sangat terbantu dengan katalog pro itu untuk data spek dan gambarnya. Jadi supaya di lapangan mudah itu informasinya adalah gambar, kode, dan spek. Itu semakin jelas, di lapangan semakin tidak ada perbedaan persepsi. Terima kasih katalog.
Ya, untuk yang ini memang saya sedikit akan bercerita tentang pengalaman sebagai perencana. Ya, perencana. Jadi begini, saya mendapat tugas ini memang untuk yang final untuk renovasi rehabilitasi yang Pasar Keranggan ini. Jadi ada dua hanggar pasar yang sudah dikerjakan sebelum saya tangani, yaitu yang dua yang ketutup oleh bangunan los ya, ada dua. Nah itu yang sudah berdiri sebelumnya. Okay. Saya menyelesaikan finalisasinya. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar kanan bawah. Nah itu kan yang saya kerjakan ada yang warna putih. Kemudian yang sudah dikerjakan itu yang warna hitam. Pasarnya sementara itu ada di sisi atas dan di sisi bawah. Di jalan yang besar, Sudirman, kemudian di sisi bawah ada jalan sekunder, nah itu diletakkan di area parkirnya. Cukup bagus data dari pihak pasar bahwa mereka menginginkan jumlah los dan ukurannya itu sudah fix gitu. Nah, kami mencoba tidak boleh lepas dari itu. Kalau sampai ada yang tidak kejahatan kios, maka saya akan dihubungi kan gitu ya. Nah, terus kemudian satu lagi kami harus pandai-pandai. Jadi zonanya sudah pas ya. Nah, yang di sisi paling bawah yang los kecil itu, nah itu kami harus pada batas yang sudah lama karena itu sudah sesuai dengan sepadan. Nah, di sini kami sudah berusaha untuk memberikan tempat menjual bagi pedagang sehingga tidak ada lagi yang duduk di emper gitu ya, duduk di emper ya gitu. Nah, kalau dilihat dari gambar ini satu konsep hanggarnya. Jadi skeletnya ada skelet yang harus pendek, kemudian ada yang profil pendek tapi transparan, kemudian di bawahnya ditutup GLC, jadi cahayanya tidak langsung ke bawah, tapi alhamdulillah cukup terang ya. Cukup terang. Kemudian di gunungan itu ada GLC dan kisi-kisi. Kemudian konsepnya itu pedagang hanya diberikan garis pada posisi lantai putih yang diangkat ke atas. Nah itu pedagang hanya diberikan seperti itu, nanti digaris-garis sesuai dengan urutan losnya. Nah dengan seperti itu nanti pedagang boleh mengembangkan diri sendiri, apakah diberi partisi ataukah akan dihitung saja dan sebagainya, masih diberi kebebasan. Kemudian kalau kita lihat yang sebelah pojok kiri, kami mencoba ada satu desain yang unik itu ya, itu kami coba terapkan di situ juga. Bentuk atasnya ada semacam tebusan itu seperti itu, dan pola-pola umpaknya itu memang agak unik untuk dibandingkan yang di tampak selatan. Dan ini kami mencoba seperti itu. Nah kemudian satu lagi bahwa ketika ini kami juga memakai riol kota, sehingga kami juga mempertimbangkan adanya penampungan limbah dulu. Sebelum kan di pasar ini yang sisi dekat gunungan itu ada yang bagian los basah ya, ayam dan jual ikan. Jadi kemudian kalau kita lihat di situ bagian penjual ayam dan jual ikan, di bawah di atasnya ada punya tower air sendiri. Nah yang mana jadi sudah disuplai di situ sendiri. Nah kemudian kalau kita lihat yang di baris yang pertama itu situasi pasar sebelumnya asli, ya sebelumnya asli. Jadi ya seperti itu seperti ada pelana disambung lagi disambung lagi itu. Kalau hujan luar biasa ya, karena akan becek. Dan waktu saya susu pertama kali itu ya tidak banyak yang genangan air. Waktu itu kan musim hujan, jadi genangan air yang masuk ke selokan, dari selokannya drainnya ketutup atau di dalamnya nggak lancar dan sebagainya. Kurang lebih ya. Kemudian di pasar, walaupun ini tahun 2015 sudah lama, tapi sudah ada model wastafel ya. Model wastafel kalau dulu memang cuci tangan, tapi belum ada seperti yang sekarang, tapi dulu sudah ada yang cuci tangan. Nah
waktu desain ini kami awalnya akan membuat lantai dua, tapi selalu ada kendala kekhawatiran penjual bahwa di lantai 2 akan tidak laku ya. Ya, betul. Nah, kecuali kalau lantai 2-nya pakai eskalator atau pakai lift ya, sehingga kami tetap mencoba memenuhi kebutuhan itu di bawah, dan kami memberikan satu gudang yang lantai 2 itu ada. Kalau kita lihat yang di bagian bawah sendiri, itu ada di tengah, 2 gambar tengah kan ada seperti folding door, itu di atasnya ada railing balustrade, itu kualitas gudang. Jadi untuk gudang, para pedagang setuju untuk menyimpannya di lantai 2, tetapi untuk proses jual beli itu keberatan kalau di lantai 2 ya. Jadi yang ini kita lihat di sebelah kiri adalah sudah selesai, yang di kanan itu proses 0%, dan yang di bawah adalah orang yang sedang bekerja. Kalau secara teknis tidak ada yang sulit, tetapi tadi kami harus pandai-pandai untuk pendatangan material yang untuk atletik itu, dan penanaman rumput. Nah, penanaman rumput itu tidak bisa hari ini ditanam dan saya bisa memprogres 100%. Ya, harus tumbuh alami. Ya, harus tumbuh alami, nggak bisa dipasang dan saya progres 100% tidak bisa. Nah, itu yang rumput itu butuh waktu dan butuh strategi bagaimana rumput itu bisa tumbuh dengan baik dan tepat waktu saat penyerahan. Kalau tidak salah itu produsennya ada di daerah Jawa Barat. Jadi rumput itu datang ke Jogja dalam bentuk kayak rumpun-rumpun gitu. Nanti mungkin ada proses yang berikutnya akan terlihat bagaimana penanaman rumput. Jadi saya sebagai arsitek di sini dapat ilmu juga untuk menanam rumput, kemudian memasang landasan untuk untuk atletik tadi, itu pengalaman baru bagi saya. Kemudian satu lagi adalah bagaimana membuat lapangan sepak bola tidak becek pada waktu hujan. Nah, itu tuh Pak. Ya. Gimana rahasianya Pak? Nah, di sini prosesnya adalah landasan untuk atletik itu memakai lapisan beton 10 cm. 10 cm, kemudian dengan vermes. Jadi ada vermes dan dicor beton. Kemudian sebelumnya kami menyiapkan saluran air drainase yang dari Udit, tipe Udit. Variasi di sana, ada tipe Udit yang besar, yang kecil. Untuk yang besar, kalau nggak salah pakai yang 80-80, kemudian yang kecil 40-40, dan juga 60-60. Landasan ini atletik ini nanti airnya menuju ke arah drainase tepi lapangan sepak bola. Jadi drainasenya itu mengarah ke lapangan sepak bola. Karena dia agak miring ke arah sepak bola ya. Nah, kemudian diterima drainasenya itu, kemudian dibuang lagi ke arah luar gitu. Diterima di sepak bola, kemudian dialirkan ke arah tepi stadion gitu. Nah, alhamdulillah semuanya leveling itu berhasil dengan baik. Kami memasang Uditnya dengan sebelumnya diberikan lantai kerja. Jadi lantai kerja itu untuk menyetel kemiringan dulu. Nah, kemudian setelah kemiringan jadi, Udit diletakkan di atasnya. Itu beda sekali dengan kalau kita masang Udit tanpa landasan lantai kerja. Kan susah ya kita memastikan tanahnya sudah leveling gitu. Sudah cukup baik Mbak, kami diberi kemudahan sehingga tanpa kami harus merapikan berkas-berkas brosur di kantor, kami sudah bisa lebih praktis dengan katalog pro Mbak. Nah, itu satu lagi, saya kadang-kadang kesulitan mencari alamat vendor gitu, kadang-kadang saya kontak vendornya sudah tidak di vendor yang bersangkutan gitu, jadi dengan katalog pro saya lebih mudah untuk mengupdate. GoPro with Catalog Pro.
Oke, terima kasih banyak Pak Pari. Sama-sama.